Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video dinamika rotasi sebelumnya, kita telah membahas mengenai berbagai macam besaran-besaran fisis pada dinamika rotasi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai dinamika rotasi. Mari kita mulai dengan membahas tentang momentum sudut. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak momentum sudut itu yang seperti apa? Nah, ternyata momentum sudut adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak ketika benda tersebut berotasi atau bergerak melingkar. Nah, ini kesukaran untuk mengubah arah, begitu ya. Nah, persamaan matematis dari momentum sudut ini disimbolkan dengan L besar. Nah, L besar ini adalah R cross P. R-nya itu adalah jari-jari lintasannya, P adalah momentum linier. Momentum liniernya. Sebagai kita ketahui, momentum linier itu persamaannya adalah P sama dengan M dikali V, maka kita dapat peroleh L itu sama dengan R, M dikali dengan V. Nah, kita tahu juga bahwa V ini adalah omega dikali dengan R. Ya, karena kita membahas tentang sudut. Berarti kita V-nya juga kita rubah ke omega dikali dengan R. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, kita lihat ada MR kuadrat. Nah, pada video sebelumnya kita tahu bahwa MR kuadrat itu sama dengan momen inersia. Maka kita peroleh momentum sudut sama dengan I dikali dengan omega. Momen inersia dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Yang kedua adalah impuls sudut. Nah, impuls ini merupakan perubahan dari momentum sudut. Tuh, kalau momentum sudutnya berubah, maka itu ada impuls. Nah, untuk persamaan impuls sudut, karena tadi impuls sudut itu adalah perubahan momentum, maka kita dapat tuliskan bahwa I besar. Nah, I besar ini tergantung redaksi soal ya. Ini antara impuls sudut atau momen inersia. Jadi gimana di soalnya, memintanya apa. Simbolnya sama. Itu sama dengan delta L, perubahan dari momentum sudut. Atau I impuls juga kita bisa cari dengan torsi dikali dengan delta T. Momen gaya dikali dengan selang waktunya. Begitu. Nah, selang waktu ini sangat kecil sekali. Begitu. Ini tidak beda jauh konsepnya dengan momentum dan impuls yang sudah kalian pelajari pada kelas 10. Nah, kemudian ada hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada ya terlihat seorang yang sedang berdiri di atas suatu piringan. Ya, piringannya ini bisa muter. Nah, kira-kira menurut kalian ketika tangannya direntangkan, putarannya akan bagaimana? Dan ketika tangannya ditekuk atau ditutup, apakah putarannya makin besar atau tidak? Nah, itu semua bisa terjawab dengan kita memahami hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut ini menyatakan bahwa jika resultan momen gaya pada sebuah benda tegar yang berotasi sama dengan 0, maka momentum sudut benda tersebut akan konstan. Nah, jadi misalnya nih ya, kondisi A ini kondisi A. Si orang ini muter. Nah, lengan ini berperan sebagai jari-jarinya. Nah, karena momentum sudutnya kekal, maka kan momentum sudut itu adalah R cross P ya. Nah, gitu. R cross P. Ketika atau R, M, V. Nah, ketika R-nya besar, karena L1 harus sama dengan L2, berarti kan ketika R-nya besar, itu pasti kecepatannya
Di kondisi ini R-nya besar, maka kecepatannya dia akan lambat. Tapi ketika tangannya ditekuk, maka R-nya akan mengecil. R-nya mengecil. Karena L-nya harus tetap sama, maka V-nya akan membesar. Nah, itu dia. Oke, ini dia persamaan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, tadi kan kita delta torsi sama dengan delta L per delta T. Karena pada kondisi ini tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, maka delta torsinya sama dengan 0. Sehingga kita bisa tuliskan delta L adalah I dikali omega T dikurangi I dikali omega 0 per delta T. Nah, kita kali silang, dapat seperti ini, maka I omega T sama dengan I omega 0. Maka kita dapat ketahui bahwa momentum akhir itu sama dengan momentum awal. Itu dia hukum kekekalan momentum sudut. Begitu, jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, maka kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, kemudian yang kita bahas adalah energi kinetik rotasi. Suatu benda yang bergerak pasti dengan kecepatan tertentu ya. Kalau bergerak pasti memiliki kecepatan. Ketika dia memiliki kecepatan, dia akan memiliki energi kinetik. Nah, di pembahasan dinamika rotasi, energi kinetik yang kita bahas adalah energi kinetik rotasi. Nah, misalkan ada sebuah bola nih, dia menggelinding. Ini bukan bola, ban ya. Si ban ini menggelinding, muter, jalan gitu ya. Nah, itu dia akan memiliki energi kinetik rotasi karena pasti dia memiliki kecepatan. Begitu. Nah, besarnya berapa? Besarnya kalian bisa mencari dengan eka rotasi sama dengan setengah I dikali omega kuadrat. Setengah dikali dengan momen inersianya dikali dengan kecepatan sudut kuadratnya. Begitu. Untuk energi kinetik rotasi. Nah, kemudian di kasus dinamika rotasi ini ada yang disebut dengan menggelinding. Nah, tadi ya sudah disinggung. Nah, menggelinding ini kondisi ketika suatu benda bergerak rotasi dan translasi dalam waktu yang bersamaan. Nah, misalnya ada sebuah bola, dia di atas di atas sebuah lintasan yang berbentuk segitiga ini. Kita sebut ini adalah kondisi yang pertama. Nah, kemudian si bola ini turun ke bawah. Sampai di bawah, kita sebut ini posisi yang kedua. Nah, kemudian pada posisi yang pertama, dia kan ada di atas ya, di atas nih. Posisi yang pertama, dia di atas, dia memiliki ketinggian tertentu. Kita sebutlah ini H. Maka pasti dia memiliki energi potensial sebesar mgh. Nah, kita anggap di posisi 1 ini dia belum bergerak. Dia diturunkan ke bawah itu dari posisi yang awalnya diam. Kalau diam, berarti V0-nya adalah 0. Kecepatan awalnya adalah 0. Maka di posisi 1, bola ini tidak memiliki energi kinetik. Karena awalnya dia diam. Nah, kemudian dia menggelinding. Nah, menggelinding itu kan si bolanya dia muter ya. Muter sambil turun ke bawah. Itu disebut sebagai menggelinding. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata si lantai ininya tidak kasar atau licin, maka si bola ini tidak akan berotasi. Dia hanya turun aja ke bawah. Begitu. Itu dinamakan dengan slip. Begitu ya. Nah, kenapa si bolanya dia menggelinding? Berarti gara-gara lantainya kasar. Kalau tidak kasar, dia slip. Gitu. Nah, sekarang mari kita tinjau di posisi yang kedua. Di yang kedua ini, si bola, dia akan memiliki energi potensial sama dengan 0. Karena lihat, dia sudah mencapai dasar. Ketinggiannya sudah 0. H-nya sama dengan 0. Maka energi potensialnya 0. Nah, tapi dia kan turun dari bawah nih, saat di posisi yang kedua ini dia akan memiliki energi kinetik. Cuma energi kinetiknya ada dua buah. Ada energi kinetik rotasi dan ada energi kinetik translasi. Karena si bendanya menggelinding. Oke. Berarti
Ingat ya, sekali lagi, menggelinding itu berarti rotasi dan translasi secara bersamaan. Nah, kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Ini sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Nah, EM1 sama dengan EM2. Ini adalah bunyi dari hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik, sehingga kita dapat peroleh seperti yang dapat kalian lihat pada layar. Nah, tadi energi potensial yang pertama itu ada. Di kondisi pertama energi potensialnya ada. Nah, tapi di kondisi pertama energi kinetiknya sama dengan 0. Sedangkan di posisi yang kedua, energi potensialnya 0, energi kinetiknya ada. Maka kita dapat lihat bahwa energi potensial 1 itu sama dengan energi kinetik 2. Nah, di sini ya, mohon maaf ini salah nulis, ini harusnya 2. Nah, energi kinetik 2 ini adalah energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Nah, sebagai kita ketahui bahwa energi potensial itu adalah mgh, dan energi kinetik rotasi itu adalah setengah I omega kuadrat, dan energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, ini adalah tahapan yang bisa kalian cari atau lalui untuk mencari salah satu. Misal dicarinya adalah kecepatan sudutnya berapa, atau kecepatan linearnya berapa, atau sebetulnya ketinggian dari lintasannya berapa. Nah, kalian bisa menempuh cara-cara seperti itu. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau menggelinding pada bidang horizontal? Oke, mari kita lihat. Nah, ada sebuah bola. Ada sebuah bola disimpan di atas lantai. Nah, kemudian bola tersebut diberi gaya. Nah, ternyata si lantainya itu kasar, maka dia akan ada gaya gesek. Nah, bolanya ini pasti bermassa, sehingga dia pasti punya gaya normal dan gaya berat. Oke, gaya normal itu gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang sentuh dari si bendanya. Begitu ya. Nah, jika kita ketahui bahwa massa bolanya adalah 20 gram, kemudian gayanya adalah 100 Newton, koefisien gesek kinetis lantainya adalah 0,1, maka tentukanlah percepatan bola tersebut. Oke, mari kita lihat berapa percepatan bolanya. Nah, untuk kasus seperti ini, karena dia menggelinding, maka kita akan tinjau satu-satu gerakannya. Yang pertama, kita tinjau dulu gerak translasinya. Translasi. Nah, oke. Kalau translasi berarti kita menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita tinjau pada sumbu X. Oke, lihat di sumbu X ada gaya-gaya apa aja. Nah, di sumbu X ini ada F dan gaya gesek. Oke, yang searah dengan gerak benda itu kita anggap positif ya. Berarti ini F sama dengan min F gesek sama dengan M dikali A. Kemudian kita tinjau di sumbu Y. Nah, di sumbu Y, dia gerakannya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kalau didorong ke kanan, maka si bolanya akan menggelinding ke kanan. Ya, berarti dia pasti menggelindingnya ke sini. Tidak mungkin ke atas atau ke bawah. Nah, oleh karena itu di sumbu Y kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Kita lihat, ini berarti N, ada N yang arahnya ke atas, kita anggap dia positif, dan W yang arahnya ke bawah. Maka ketika berlawanan berarti negatif. Maka kita dapat peroleh N sama dengan W. Begitu. Nah, sekarang kita tinjau gerak rotasinya. Gerak rotasi. Nah, di gerak rotasi ini kira-kira berarti kalau gerak rotasi pakai sigma torsi sama dengan I dikali dengan alfa. Alfa ini adalah A dibagi dengan R ya. Nah, siapa nih yang bikin? Dari keempat gaya yang diketahui, siapa yang bikin si bolanya dia berrotasi? Oke, nah ternyata tadi sudah saya singgung, ketika lantainya licin, dia akan gerakannya translasi saja. Tapi di sini ada gaya gesek. Berarti
lantainya kasar. Nah, si gaya gesek inilah yang berperan sebagai torsinya atau momen gayanya. Nah, torsi itu adalah R dikali dengan F. Nah, R-nya itu ini R dikali dengan F. F-nya adalah gaya geseknya. I dikali dengan alfa. Alfanya kita rubah ya pakai A per R. Maka kita dapat gaya geseknya itu sama dengan I A per R kuadrat. Nah, coba dari sini, mari kita masukkan persamaan si gaya gesek ini ke dalam sini. Nah, sekarang kita substitusikan, berarti F sama dengan F min I dikali A per R kuadrat, ini sama dengan M dikali A. Berarti kita dapat F sama dengan M dikali A dikurangi I dikali A per R kuadrat. Nah, ini dia bola. Kalau dilihat dari dari bentuknya, kita anggap saja ini adalah bola pejal. Nah, bola pejal, kira-kira momen inersia dari bola pejal berapa ya? Oke, bola pejal inersianya adalah bolanya adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, R-nya R ini ya. Berarti kita bisa masukkan M dikali A dikurangi I-nya 2/5 M R kuadrat dikali A per R kuadrat. Ini ada R kuadrat, ini ada R kuadrat. Maka kita peroleh F sama dengan M dikali A dikurangi 2/5 M dikali A. Sehingga kita peroleh F-nya adalah 5/5 dikurangi 2/5, 3/5 M dikali A. Nah, tadi yang dicari adalah percepatan bolanya. Maka, lanjut di sini ya. F-nya kan ada 100. Ini kan F sama dengan 3/5 MA ya. Ini 3/5. M-nya adalah 20 gram. 20 gram berarti ini 20 gram ke kilogram bagi 3 ya, kali 10 pangkat min 3 kilogram. Berarti ini jadi 20 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan. Nah, sekarang kita tinggal 20 dibagi 5, ini hasilnya 4. 3 kali 4, 12. Berarti ini punya 100 sama dengan dibagi 12 kali 10 pangkat min 3 kali silang, ini adalah A. Nah, A-nya kurang lebih segitu. Ini dia untuk mencari berapa percepatan dari bolanya ketika dia menggelinding pada bidang horizontal. Nah, sekarang bagaimana kalau menggelindingnya pada bidang miring? Oke, ini misalkan lintasannya. Nah, ini bolanya. Kita tinjau dia ketika ada di tengah-tengah. Ya. Ketika ada di tengah-tengahnya. Maka, kita bikin dulu nih sumbu X dan sumbu Y-nya. Gitu, ngikutin bidang miringnya ya. Kemudian, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada si bolanya. Oke. Oh, ternyata kemiringan dari lintasannya adalah theta. Oke, berarti dia pasti punya gaya berat atau W, kemudian dia juga punya gaya normal. Kita tulis N. Nah, kalau misalnya awalnya theta-nya di sebelah sini, maka ini menggunakan ilmu yang sudah kalian pelajari pada matematika, ya.
Tetanya ada di sebelah sini. Begitu. Kemudian ada, oh iya, lihat si W-nya ini dia di antara sumbu X dan sumbu Y yang sudah kita buat. Maka kita akan proyeksikan. Kita proyeksikan terlebih dahulu ke sumbu Y. Kita dapat W cos theta. Nah, kita proyeksikan ke sumbu X, kita dapat W sin theta. Nah, kemudian lantainya atau lintasannya itu kasar, maka dia akan memiliki gaya gesek. Gitu. Jadi kalau ini kasusnya bolanya dijatuhkan. Gitu ya. Dijatuhkan. Jadi tanpa kecepatan awal tidak didorong. Begitu. Nah, jika diketahui massa bolanya masih 20 gram, kemudian koefisien gesek kinetisnya adalah 0,1, nah yang ditanyakan masih percepatan bola tersebut. Tidak jauh beda, kita harus meninjau satu-satu gerakannya. Dia berarti yang pertama kita tinjau gerak translasinya. Nah, di translasi kita bagi dua lagi, ada di sumbu X. Di sumbu X. Di sumbu X itu ada W sin theta min F gesek sama dengan M dikali A. Oke, ini pakai sigma F sama dengan M dikali A ya. Nah, kemudian di sumbu Y, karena dia gerakannya bukan ke atas atau ke bawah, maka kita menggunakan sigma F sama dengan 0. Berarti ini kita punya N sama dengan W cos theta. Ya. Setelah itu, mari kita tinjau gerak rotasinya. Nah, masih sama, yang kita masih menggunakan sigma torsi sama dengan I dikali alfa, dan torsinya itu adalah R cross F, yang bikin dia rotasi adalah gaya geseknya, maka kita buat ini berarti R dikali gaya gesek. Nah, R-nya ini adalah jari-jari dari bolanya ya. Kemudian I dikali A per R ya. Gaya geseknya ini adalah I dikali A per R kuadrat. Oke, mari kita substitusikan ke persamaan yang ini berarti. W sin theta min F gesek sama dengan M dikali A. W sin theta min F geseknya adalah I dikali A per R kuadrat sama dengan M dikali A. Berarti ini W sin theta kita pindah ruaskan. Yang I-nya, ini M dikali A, I-nya kita langsung ganti ya. Tadi 2 per 5 M R kuadrat dikali A per R kuadrat. Ada R, ada R. Nah, berarti ini jadi 3 per 5 M A. Ini W sin theta. Nah, tetanya berapa? Biar bagus, angkanya berarti tetanya kita pakai 30 aja ya. 30 derajat. W-nya berarti ini kan 20 kali 10. Ini apa ya? Nah, ini kali 10 pangkat min 3 ke kilogram. Nah, berarti W-nya kita peroleh, W itu M dikali G ya. Masanya 20 kali 10 pangkat min 3, G-nya kita ambil yang 10. Berarti, nah ini tinggal min 1, berarti 0,2. W-nya adalah 0,2, sin 30 itu setengah, sama dengan 3 per 5 dikali 20 kali 10 pangkat min 3, sama dengan A. Ini 4, ini 0,1, berarti ini 0,1 sama dengan 12 kali 10 pangkat min 3 A. Nah, tinggal kalian bagi ya, A-nya dapat diperoleh. Begitu. Nah, jadi mau dia horizontal ataupun pada bidang miring, tahapannya masih sama. Cuma yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada si bendanya. Gitu.
Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.